Baik teman-teman, ya, kipas ini kerusakan. Kalau diputar tanpa arus listrik, tanpa dicolokkan, dia lancar ya, putaran lancar. Ini banyak sekali yang menanyakan ini ya teman-teman. Tapi ya, kalau dicolok ke listrik, dicolok menggunakan listrik gini, dia akan seret, dia tidak mau berputar ya. Diputar nih, sebentar kita putar. Nah ini seret ya, tidak mau berputar sama sekali, sangat seret. Nah oke, bagaimana ya cara perbaikannya, penyebabnya apa, kita simak bersama-sama ya, supaya ini bisa buat pengalaman teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel berbagi pengalaman servis untuk pemula. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan servisan kipas angin ya, ini merek Maspion. Nah ini di sini ya, kipas itu hidup ya, maksudnya ada arus masuk ke sana ya. Cara pengecekannya perhatikan teman-teman ya, ini kabel colokan ini ya. Di sini kita ngetesnya menggunakan skala buzzer yang ada bunyi bip seperti ini ya. Nah, ini kita colok di sini ya. Cara mengetahui apakah arus bisa masuk ke gulungan ya, itu caranya sangat mudah. Seperti ini ya. Kita colokkan seperti ini aja. Nih. Bolak-balik boleh nggak masalah. Nih, perhatikan tester ini. Nah ini kita jeglek-jeglekan ya, ini dari bawah ya, speed 1. Nah itu ada nilai ya di sini, di situ. Nih sebentar, di sana ada nilai 7 ya, 700, speed 2 600 ya, speed 3 500 ya, 5 atau 6 seperti itu. Ini tandanya kipas itu masih normal dan arus bisa masuk ke sana. Nah di sini putaran juga gampang ya, ini lancar ya, ini putaran lancar, dia tidak seret ya, seperti ini. Nah lalu kita tes ya, kita colokkan. Keluhan yang punya katanya tidak muter ya, ini kita colok seperti ini. Nah udah tak colok, ini kita jeglekkan speed 1 ya. Nah itu ngereng ya ini, dan ini diputar nggak bisa nih, tuh dengar ya suaranya. Tuh dia ngereng. Coba speed 2. Nah sama ya, diputar nggak bisa, tuh nggak bisa diputar. Tapi kalau tidak ada arus, dia ini speed 3, tuh dia keras ya, keras, tuh keras seret ya. Nih kalau ada setrumnya, dia ini ada bunyi seret, kalau ada setrumnya seret. Tapi kalau kita lepas ya, kita lepas, dia lancar. Nah itu lancar ya teman-teman, teman-teman bisa melihatnya. Nah ini kerusakannya pada apa ya, nanti kita bahas ya, kita servis bersama-sama. Nah, apakah dari kapasitor? Nah kita cek ya, nah kita cek ya, takutnya teman ada yang bilang wah itu kapasitornya bang. Nah kita buktikan ya, kita buktikan untuk kapasitornya. Kita cek ya, itu 1,2 kita arahkan ke 2 mikrofarad. Nih ya, kita lepas 1 ya, nggak boleh nih masih nyambung ke gulungan, nggak bisa ya, harus dilepas 1. Nah seperti ini, dipegang nggak masalah, bolak-balik juga nggak masalah. Tuh 1,1 teman-teman, turun 1 harusnya 1,2, ini hanya 1,1 ya. Oke terlihat ya, nilainya turun sedikit. Ini masih tergolong aman ya kapasitornya. Kerusakannya pada apa yang menyebabkan kipas ini seret kalau dicolok, dan kalau tidak dicolok dia lancar. Kerusakannya apa, kita bongkar bersama-sama ya teman-teman. Oke kita bongkar.
Oke, dalamnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita mesti kasih thinner ya. Di sini keras, nggak mau keluar, nggak bisa keluar. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kita bersihkan. Kita cek untuk, nah ini busingnya ya teman-teman. Ini busingnya oblak. Nah, ini terlihat goyang. Nah, kita bongkar busingnya. Kita cek untuk busing bagian depan ya, apakah dia goyang. Oke, goyang teman-teman, keduanya goyang ya. Ini lepas ini ya teman-teman, apa, tali pengikat gulungan ya. Jadi kabel speed yang menuju gulungan itu diikat menggunakan kabel tis. Karena usia yang sudah tua akhirnya pada putus ya, rontok. Ini saya ganti kabel tis baru ya, saya ikat. Oke, kita singkirkan, kita ganti busingnya ini ya. Nih, pembukaan busing seperti ini ya, pelan-pelan, karena ini gampang pecah, gampang patah maksudnya. Oke, ini perhatikan, tuh goyang ya, tuh terlihat udah goyang. Kita ganti busing baru. Seperti sebelumnya kita bersihin pakai thinner. Busing baru teman-teman. Oke, seperti ini. Jangan lupa ini dikasih minyak ya. Pakai minyak mesin jahit busa yang tadi di dalam supaya basah. Oke, seperti ini. Oke, sudah nggak oblak. Oke, yang ini kita tes. Oh, masih berani teman-teman. Yang depan masih berani, masih aman ya. Yang depan nggak goyang, masih aman. Jadi kita nggak perlu ganti busing yang depan. Kita bersihin ya, kita bersihin saja. Usahakan menggunakan thinner teman-teman untuk menghilangkan karat-karat. Oke, kasih minyak lagi. Oke, seperti ini. Oke, kita pasang kembali ya. Ini udah dibersihkan.
Sudah kita bersihkan menggunakan amplas nomor 2000 ya, yang paling halus. Kita pasang kembali teman-teman. Ini bisa teman-teman ikuti di rumah ya. Punya kipas sendiri di rumah yang macet seperti tadi ya. Pakai setrum dia macet, nggak ada setrum dia muternya lancar. Bisa diputar maksudnya. Oke, seperti ini. Mudah ya, servis kipas itu sangat mudah, teman-teman bisa ikuti. Kalau teman-teman mempelajari dengan sungguh-sungguh ya, bisa untuk modal usaha ya, usaha jasa servis elektronik ya. Oke, kita pasang lagi untuk Mister Gedek. Mister Gedeknya. Oke, beres teman-teman. Sudah beres. Kita tes ya, langsung kita tes ya. Wah, pokoknya servis simple ya. Nih, perhatikan, ini jeglekannya ada di sini. Kita colok, Bismillahirrahmanirrahim. Servis satu. Nah, itu teman-teman. Kelihatan nggak? Oke, bentar. Kita kasih ini ya, supaya terlihat bahwa ini muter ya. Oke. Nah, tuh. Lancar ya, langsung ya, langsung berputar lancar ya. Oke, seperti itu teman-teman, caranya sangat mudah sekali. Teman-teman bisa melihatnya ya, melihat sendiri bahwa servis itu gampang. Oke, ini akan saya pasang lagi ya, caranya mudah seperti itu. Oke, seperti itu aja teman-teman, hanya ganti busing, kipas angin kembali berputar dengan normal. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Dan apabila video ini bermanfaat buat teman-teman ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media. Siapa tahu teman-teman yang lain membutuhkan pengalaman servis kipas angin ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.